hadrati sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa sholihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami ila ruh qutbil ulumi Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Zaman Al-Madad Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjami Sayyidi Syekh Al-Banjami Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Al-Nur bin Haji Ismail Al-Banjami Sayyidi Syekh Muhammad Anan Sya'rawi khususan ila rahi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdurrahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid wa ila rahi Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Hamdi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Bandani Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li ahli ahli sanadina al-muttasil ilayhi wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركته ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah nuruz zalam wa jumlatu ma khussa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'atu anwa'in. Wa jumlatu dan bermula jumlah sesuatu khussa yang dikhususkan bihi sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atu anwa'in yaitu 4 macam. Kalau pahamannya rahmateh dalam kehidupan ini ada yang dinamanya kekhususan, ada keumuman, ada berlaku umum, ada berlaku khusus. Itulah dalam kehidupan ini. Ternyata dalam agama itu pun kayak itu juga, ada yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus. Ada secara khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku, tapi bagi orang lain tidak berlaku. Ada 4 macam. 4 macam ini hanya dikhususkan bagi Rasulullah.
Lah, bagi yang lain siapapun tidak boleh. Ini kekhususan yang dikhususkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 macam. Ahaduha, yang pertama, al-mubahatu ayat takhfifatu, mubah, keringanan minha, di antaranya ibahatul wisoli, boleh bersambung. Wa huwa ayyusila sauman nahari bi imsakil laili ma'a saumil ladzi ba'dahu min ghairi ayyima syai'an. Ayyusila, menyambung Rasulullah sauman nahari, puasa siang hari, bi imsakil laili, dengan bertahan di malam hari, ma'a saumil ladzi ba'dahu, beserta puasa yang sesudahnya, min ghairi ayyama, tanpa makan syai'an, sedikit jua pun. Yang pertama terkait dengan kekhususan lawan Rasulullah adalah kebolehan-kebolehan. Di antaranya boleh bagi Rasulullah itu wisol, puasa wisol. Puasa wisol namanya, puasa menyambung. Karena wisol itu maknanya menyambung. Wasala yasilu wusulan wisolan ala wazni fi'alan. Dalam puasa itu kan kita belajar fikih, yang namanya puasa itu min tulu'il fajri ila tulu'i syamsi. Puasa itu bagi kita, bagi kita adalah bagi kita puasa itu mulai terbit fajar, yaitu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari atau maghrib. Itu puasa kita. Maka bagi umat Rasulullah dilarang puasa wisol, haram puasa wisol. Apa garam puasa wisol itu? Puasa menyambung, yaitu seseorang menyambung puasa siang dengan bertahan di malam hari, beserta puasa sesudahnya tanpa makan. Paham? Mestinya maghrib buka, ada buka. Pokoknya bersambung puasa malam bertahan, kayaknya isuk bersambung ulang puasa, puasa nyambung. Paham? Pokoknya nyambung lah. Mulai terbit fajar asalnya makan sahur, kemudian nyambung sampai maghrib, udah makan sampai isuk puasa terus. Nah itu bagi kita haram. Karena ada sanggup. Jangankan kita puasa wisol, rahmatullah, kita puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari aja lucu. Padahal kita berada di negara nang panas dada, dingin dada. Sedangkan orang Jazirah Arab itu panas liwat, tapi sanggup. Rahmat. Nah puasa wisol nyambung. Untuk apa orang puasa wisal? Kada nang penting dulu ketentuan hukum. Bagi umat Rasulullah puasa wisal itu hukumnya haram. Tetapi bagi Rasulullah itu boleh. Rasulullah boleh puasa wisal. Lalu kita berpikir, untuk apa garang orang puasa wisal? Kalau kada lain, rahmat, orang puasa wisal kita ambil dulu, walaupun bukan agama kita ini, orang Hindu rahmat. Orang Hindu itu nang alinya itu disebut apa? Apa? Biksu. Suhamar melihat biksu. Amitabha, ya lalu gundul-gundul, pakaiannya ada nang kuning, ada nang abang. Suami melihat film-film, nggak ada apa-apa. Suami, biksu kalau ngaranya sakti lah.
Biksu itu rata-rata saksi. Paham? Lalu dengan cara apa biksu itu saksi? Cara apa? Dengan cara apa? Bertapa. Dengan cara bertapa. Bertapa itunya kada makan kada guring. Puasa sebenarnya. Sebenarnya puasa, cuma bahasanya betapa. Kada makan kada guring. Ada nang sampai kayak itu nih loh. Berapa bulan ini tahannya kada makan kada minum. Coba ngeri banget kali kamu. Awan nang ini Islam sehari rapat paling malam lah ya. Orang-orang biksu di tahan ya Allah ya karim. Demi untuk apa? Demi untuk melatih diri. Paham? Karena orang yang besar, kali lagi kamu kaidahnya, orang-orang besar itu akan sukses kalau dia dari awal melatih dirinya. Melatih dirinya syarat jadi orang sukses. Syarat jadi orang pemimpin sukses itu dia harus bisa mengelola diri. Lalu mengelola diri itu artinya bagaimana dia mengendalikan diri. Lalu ada caranya bertapa. Dalam Islam itu ada namanya khalwat. Atau dengan cara puasa. Lalu Islam dengan cara puasa, Hindu dengan cara betapa. Artinya apa? Rahman. Orang sebenarnya dengan puasa itu Rahman bisa mendapatkan kesaktian. Paham? Lah orang itu dengan puasa bisa mendapatkan kesaktian asal bujur aja melakukan puasa, menahan emosi, menahan kedulisan. Pokoknya selama puasa tidak boleh marah sekalipun dibikin marah. Kayak apa aja kan musa. Kada makan, coba nafsu kan, nafsu kita kan hendak marah, hendak makan, hendak goreng, kada tahan. Biar kita kau mengendalikan nafsu, dilatih diri. Kalau bahasa kerennya itu orang mengulah diri, melatih diri, mengendalikan hawa nafsu makan, hawa nafsu marah, hawa nafsu tidur, hawa nafsu bergaul, hawa nafsu terhadap perempuan. Pokoknya bebas dulu, dia harus terkendali dengan ini. Apabila orang bisa mengendalikan dirinya, maka aman. Silakan dia jadi pemimpin. Karena dia jadi pemimpin, kada akan mengutamakan dirinya. Dia kada akan rakus. Ketika dia jadi pemimpin, dia tidak akan semena-mena. Karena dirinya sudah diusaha, dilatih. Paham? Diri ini dilatih sudah. Jangan sampai ambisi ini dengan cara apa? Dengan cara puasa. Lihat orang biksu. Adalah biksunya nanggaya aja Rahmadai diulah sarik, maulainya sarik. Ada musarik biksu. Kenapa? Ini dilatih sudah. Dilatih dengan cara bertapa. Islam kada perlu wisal puasanya. Cukup dengan puasa biasa, tapi bujur-bujur diri ini dilatih, dikendalikan. Jangan emosional, jangan penyarikan, jangan terbawa arus pemambiran, jangan suka ngomong, jangan suka bergaul, jangan suka makan dan minum. Latih aja. Diisi dengan ibadah yang sudah ditentukan oleh guru. Umpama jar guru nih orang hendak sakti, orang hendak sakti, jika puasa seminggu ini dia amalkan, tapi selama seminggu tidak boleh marah, selama seminggu tidak boleh bergaul, selama seminggu tidak boleh omongan yang sia-sia, selama seminggu tidak boleh bergaul dengan istri. Sanggup? Puasa lah. Ditambah lagi ujar guru, jangan makan yang bernyawa ataupun dari makanan yang dari bernyawa.
kada boleh makan hintalo karena hintalo itu dari yang bernyawa. Telur kada boleh, makan mie boleh, tidak boleh. Terus makan iwak ya nggak boleh lah karena bernyawa. Minum susu lah kada boleh karena susu dari binatang. Binatang habis apa yang dimakan? Ya nasi lah sama nyior lawan uyah. Nyaman aja nggak ada apa. Makan nasi, makan nyior lawan nyior uyah nyaman aja. Nyaman aja minumnya banyu putih. Karena mukanya itu namanya mutih. Puasa dia seminggu, puasa seminggu, dilatihnya tidak boleh emosional, tidak boleh marah, tidak boleh ini dan itu. Wiridnya diamalkannya, selesai umpama seminggu sakti. Saktinya apa? Umpama. Umpamanya nih besi. Ini besi. Karena benar guru gampangnya besi itu akan lembut. Wa allanna lahul hadid, kata Allah, besi itu kami lembutkan bagaikan adunan lawan Nabi Daud. Nabi Daud itu wasi diulah kayak adunan juga mana kayak apa wasi. Lalu umpama karena oleh guru bila hendak besi ini lunak bagaikan adunan, yuk puasanya 7 hari. Tidak boleh makan yang bernyawa, tidak boleh bergaul dengan istri, tidak boleh ngomong, tidak boleh begini, sanggup mengendalikan diri. Puasa diwiridkan, amis, ada caranya. Begitu selesai seminggu dikacak besi. Lama. Lama besi. Yo kamu. Ratai mana barang ada. Mana sini kan jangan coba piyok motor ada dikacaknya aja seteran lama. Hati-hati menenang besi kawa dilamakannya pinyok motor. Wah sakti jerawat ini. Iya. Tapi kada boleh, makanya kan mengendalikan nafsunya kada boleh jaga, kada boleh baga, kada boleh ini dan itu, karena itu adalah nafsu. Maksudnya Ramadan ini menjelaskan aja apa garang manfaatnya puasa wisal. Manfaatnya adalah untuk lebih mantap dalam pengendalian diri demi untuk mencapai kesucian diri, demi untuk mencapai kemantapan diri. Karena Nabi mengatakan al-qaisu man dana nafsahu, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, orang yang cendekiawan itu adalah man dana nafsahu, orang yang bisa menguasai dirinya, orang yang bisa mengendalikan dirinya sehingga dia tidak emosional lah, tidak apa bahasa kita kada sembarangan ngomong, kada asal guring, sumbertaan terkendali, kada denang karena nafsunya itu nenggawa muning kita kada napa-napa nih jadi pemimpin, jadi bupati, kada ada latihan dirinya nang itu iya nang kadang-kadang semena-mena inya ada keangkuhan, ada kesombongan. Makanya maunya orang-orang yang jadi pemimpin lawan kita ini mau pembakal bupati, wali kota, gubernur, maunya jiwanya itu dilatih dulu, disucikan dulu jiwanya. Mestinya supaya apa? Supaya sukses. Coba Rasulullah itu sebelum menjadi pemimpin umat, beliau uzlah dan khalwat di gua Hira. Berapa lama? 40 hari.
40 hari. Rasulullah itu kalau bahasa kasar, bahasa halusnya itu tahannus, kalau bahasa kasar itu betapa, kalau bahasa Islamnya uzlah dan khalwat 40 hari 40 malam di Gua Hira. Setelah 40 hari 40 malam di Gua Hira sukses dapat wahyu Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sukses. Barulah Nabi jadi pemimpin umat. Tapi setelah proses penggimblingan diri, digimbling diri. Orang jadi banser digimbling, udah boleh banser jadi emosional ini itu harus digimbling. Pada berapa hari ada suksesnya. Mestinya banser digimbling sekian biar hebat, fisiknya kuat, emosionalnya terkendali, kemudian sakti. Jadi punya banser itu sekali tandar lagi payah orang ada. Jadi jangan main-main lawan banser. Gitulah gitulah. Nah, gitu boleh. Banser tidak boleh, emosionalan tidak boleh. Ada boleh emosional. Itu harus bisa mengendalikan diri. Bismillah. Kemudian wa yaqdi bi ilmihi wa yahkumu wa yashhadu li nafsihi wa far'i wa ada aduhi. Rasulullah itu boleh memutus dengan ilmunya, menghukumkan dengan ilmu beliau, dan bersaksi untuk diri beliau dan parari beliau, anak beliau, ala adui atas musuhnya, wa tajuzu lahu syahadatu bima idda'ahu. Dan Rasulullah itu boleh bersaksi dengan apa yang beliau akui. Walau akhdhu ta'ami ghairihi in ihtaja ilaihi. Bagi Rasulullah itu boleh mengambil makanan orang lain jika membutuhkan. Halal bagi Rasulullah, tapi ini kan dilakukan oleh Nabi. Diistimewakan Allah bagi Rasulullah. Rasulullah itu boleh mengambil akhdhu ta'ami ghairihi. Perhatikan kitabnya, mengambil makanan orang lain in ihtaja ilaihi, jika beliau membutuhkan. Wa yajibu i'ta'uhu lahu, orang lain wajib memberi. Boleh Rasulullah itu mengambil itu bukan maling beranian, enggak. Maksudnya mengambil, meminta. Orang lain wajib memberikan ketika Rasulullah itu minta. Umpama Rasulullah datang ke Umar bin Khattab, aku minta ini, wajib itu memberi. Boleh Nabi itu meminta gitu. Wala yaqidu wudu'uhu bin naumi, dan tidak batal wudunya Rasulullah itu dengan sebab tidur. Rasulullah itu biar guring tidak batal wudu, tapi khusus Rasulullah. Kita apa? Kita batal. Rasulullah guring karena batal wudu. Namun Rasulullah banyak kada menggawi kekhususan yang dibolehkan Allah. Wa aktsar hadhil mubahat lam yaf'al. Kebanyakan ini yang diperbolehkan Nabi tidak menggawi. Walaupun diperbolehkan Allah, tapi Nabi tidak mengerjakan. Biar Nabi guring tetap Nabi bodoh, padahal batal kan. Kenapa Rasulullah itu orang Nabi dulu secara umum, apalagi Rasulullah, para Nabi itu qulubuhum a'yanum tanamu wa qulubuhum la tanam. Itu ingat kan? Para Nabi itu qul fal anbiya, maka para Nabi dan Rasul itu a'yunuhum tanamu, a'yunuhum tanamu, mata mereka tidur. Namun wa qulubuhum la tanam, hati mereka tidak pernah tidur. Makanya wudunya Rasulullah itu kada batal, karena Nabi biar guring, hati tetap pada guring. Ada kita mata guring, hati guring. Kadang-kadang kita mata kada guring, hati pun lalai tetap guring.
untuk kita mun para nabi mata tuh guring, hati kada guring. Nang gaya aja wallahu alam kita bisa merasakannya karena kita kada kawa. Asani yang kedua al muharramatu diharamkan. Ada kekhususan yang diharamkan bagi Rasulullah, tapi bagi kita ada halal. Bagi Rasulullah haram. Ngetakan? Bagi Rasulullah haram, bagi umat kada. Di antaranya adalah tahrimus sadaqah tatawwi alaihi, haram memberikan sedekah atas Nabi. Tidak bitlah, karena salah. Tahrimu haram sedekah tatawwu, menerima sedekah sunat alaihi atas Nabi. Haram bagi Rasulullah menerima sedekah sunat, apalagi yang wajib. Sedekah sunat saja haram, apalagi sedekah wajib. Itu Rasulullah. Makanya Nabi bersabda, la tahillu lana as-sadaqatu, dalam riwayat lain la tahillu li Muhammadin wa ali Muhammadin az-zakatu, kada halal bagi Muhammad termasuk keluarga Muhammad menerima zakat. Jadi Rasulullah itu haram menerima zakat. Zuriyatnya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu haram menerima zakat. Nah, bagi Rasulullah sendiri, Rasulullah kada boleh menerima sedekah. La tahillu lana sadaqat, kata Rasulullah, kada halal bagi kami menerima sedekah. Jadi jangan coba-coba zaman itu bersedekah lawan Nabi kada menerima. Tapi Nabi yaqbalul hadiah. Nabi menerima hadiah. Zakat haram, Rasulullah menerima. Sedekah haram, tapi Rasulullah yaqbalul hadiah. Nabi mau boleh menerima hadiah. Jadi kalau kita nyambat melawan zuriat Nabi, jangan zakat, tapi kita sambat hadiah. Rasulullah menerima hadiah. Wa tahrimu khatin wa sya'rin wa maddil ain ila mata'in nas. Rasulullah itu haram menggores, haram rambut dan memanjangkan mata atau memanjangkan penglihatan kepada harta manusia, harta benda manusia, wa khainatil a'yun, dan kerdipan mata, yaitu berisyarat dengan apa yang zahir, bima yazharu khilafuhu, dengan sesuatu yang zahir menyalahinya, min mubahin, dari yang boleh, dunal khadi'ati, bukan menipu, fil harbi. Wal manu al-ita'u yastaksira. Rasulullah itu haram man itu memberi untuk agar banyak, tidak boleh. Rasulullah itu haram melihat harta orang lain. Rasulullah itu haram mata mengisyarat menghina orang, tidak boleh. Dengan tipuan mata, Rasulullah tidak boleh. Rasulullah itu haram memberi lawan orang lain demi untuk memperbanyak harta orang lain, itu tidak boleh. Asalisu yang ketiga al-wajibatu minha, wajib yang wajib dari Rasulullah. Bagi Rasulullah wajib, tapi bagi kita sunat. Ini khusus bagi Rasulullah lah. Ngatakan kekhususan bagi Rasulullah, ada yang wajib bagi Rasulullah, tapi bagi kita sunat. Yang pertama, minha diantaranya wujubud duha, wajib sembahyang duha. Rasulullah itu wajib sembahyang duha, bagi kita sunat. Wal witri, sembahyang witir, bagi Rasulullah wajib. Sembahyang witir itu bagi kita sunnah. Wal udhiyah atau udhiyati boleh.
Wujubul udhiyah, wajib berkurban. Rasulullah itu wajib berkurban, sedangkan kita berkurban hukumnya sunnah. Wasiwak, bersiwak bagi Rasulullah, bersiwak itu hukumnya wajib, bagi kita hukumnya sunnah. Likulli sholatin, setiap sembahyang. Jadi Rasulullah itu setiap kali sembahyang beliau wajib bersiwak. Ke umatnya sunnah. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Jika kada mengalihi ujar Rasulullah, lawan umatku kuwajibkan umatku itu setiap kali sembahyang bersiwak, tapi mengalihi Rasulullah itu setiap kali sembahyang pakai siwak bil irak, dengan kayu irak. Wal musyawarati, Rasulullah itu bermusyawarah wajib. Pada Rasulullah manusia yang paling pintar, tapi tetap Nabi musyawarah. Malah Rasulullah itu bermusyawarah wajib. Rasulullah itu nukar barang di rumah aja musyawarah. Apapun musyawarah wajib bagi Rasulullah itu bermusyawarah. Wa taghyiri munkarin ra'ahu, wajib Rasulullah itu mengubah kemungkaran yang beliau lihat. Rasulullah itu bila melihat kemungkaran, bagi beliau wajib merubah kemungkaran itu. Bagi kita tergantung. Bila kada wani lawan tangan, lawan wondong. Bila kada lawan hati. Wa in khafa, sekalipun mengkhawatirkan. Wa in alima anna fa'ilahu yajidu fihi inadan, sekalipun lihat di kitabnya lah, wa in alima, sekalipun Nabi tahu anna fa'ilahu, bahwa orang yang mengerjakan kemungkaran itu yajidu fihi, bertambah ditegur Nabi, tetap Nabi wajib menegur dia, bertambah inadan karena keingkaran. Inadan itu keingkaran, sakit karas kepala, alal mu'tamadi, atas kaul yang mu'tamad. Wa musabaratul adwi wa inga surah, dan bersabar. Rasulullah itu wajib mensabari musuh, sekalipun musuh itu banyak, kada langsung menyerang kada. Wa qada'u dayi muslimin, wajib bagi Rasulullah itu membayariakan hutang. Daini lah, jangan din. Wa qada'i dayi muslimin mata mu'siran, Rasulullah itu wajib membayari hutang umat Islam yang meninggal dalam keadaan miskin. Makanya Rasulullah itu takon dulu, orang miskin adalah Nabi hutangnya, bila ada Nabi membayari itu. Nang membayariakan itu Rasulullah, wajib bagi Rasulullah membayariakan hutang umat Islam yang umat Islam itu meninggal dalam keadaan miskin. Wazada fil ubab, menambah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Ubab. Wazada fil ubab, menambah Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Ubab, wujub ratibati subuhi, bagi Rasulullah itu wajib rawatib subuh, qabliyah subuh wajib, bagi kita sunat. Bagi Rasulullah qabliyah subuh wajib. Buting lagi Ar-Rabi'u, yang keempat al-fadailu wal ikram, kekhususan bagi Rasulullah nang lain kada bisa, yaitu fadail, keutamaan dan kemuliaan. Di antaranya annan nikah fi haqqi ibadatun mutlaqah, bahwa nikah pada hak Nabi itu ibadah mutlak. Nabi itu nikah itu mutlak ibadah. Menang lainnya kadang-kadang kita hanya kebutuhan aja. Mau orang buktinya 2, 3, 4 itu kadang-kadang karena ibadah, karena nafsu ya kalau, tapi boleh aja. Rasulullah beliau nikah itu pasti ibadah, pasti ibadah. Bikhilafi bihaqina, berbeda nikah pada hak kita. Fa'innahu mubadun, kadang-kadang nikah pada hak umat ini mubahun, boleh saja. Wal ibadatu aridatun lahu, sedangkan ibadah hanya mendatang, tidak bid. Aridatun ibadah
nikah itu menjadi ibadah mendatang baginya secara hukum asal mubah aja nikah. Tapi nikah itu akan jadi ibadah kalau kita niatkan baik. Wa tabdilul nisa'i ala sayri nisa, ini kemuliaan yang diterima Rasulullah, kekhususan bagi Rasulullah, dilebihkannya, diutamakan Allah istri Nabi itu atas seluruh istri mar'i perempuan lain. Wasawabihinna, dilebihkan pahala mereka, wa ikabihinna, sawabuhunna wa ikabuhunna mudhafun, pahala dan siksa mereka pun berlipat ganda juga. Pahala dan siksa mereka pun berlipat ganda juga. Wa hunna ummahatul mukminin, istri-istri Nabi itu menjadi umat ibunya orang beriman. Dengan kata lain, tidak boleh dikawini karena itu ibu. Makanya bolehlah mengawini bini Nabi ya. Nang 9 lang Nabi meninggal, 9 Aisyah, Zainab, Sofia dan yang lainnya, bolehlah janda Rasulullah dikawini. Tidak boleh, haram. Menjanda perguruan boleh, alang-aling janda wali boleh, tapi kalau jandanya Rasulullah kada boleh, haram. Kenapa? Hunna ummahatul mukminin, mereka itu ibu. Mun ibu itu haram lah, mereka itu kita. Lamun bini perguruan banyak aja rabatnya yang mengawini, bahas bini perguruan banyak. Ada nang berdua bertiga berpuluh-puluh mulai zaman dulu sampai zaman sekarang ada. Mengawini bini wali ada juga. Anda juga bekas orang wali syarat lawan bini atau mati walinya kawin lawan orang biasa adalah ada, bolehlah mengawini bekas bini wali, boleh ambil berkah. Ikraman bakat itu sebagai kemuliaan saja. Kal ikram bil ubuwati, kal ikrami seperti kemuliaan bil ubuwati dalam kebapaan lirijal wal nisa. Wa tahrimu su'alihinna, haram bertanya-nya. Tidak billah soalnya itu bertanya mereka istri Nabi ilal wara hijab, kecuali pakai dinding. Zakara dzalika asy-Syarqawi, menyebutkan yang demikian itu Imam Syarqawi. Termasuk yang istimewa atau terkhusus bagi Rasulullah, kada boleh bagi umat, yaitu istri lebih daripada 4 dan lebih daripada, kada terbatas berpuluh-puluh. Tapi Rasulullah sudah wafat ya, maksudnya hukum. Sedangkan selain Rasulullah, umatnya Rasulullah cukup 4. Tidak boleh dikumpul lebih dari 4. Jangankan 4, pondokan Seko ngejang ali banget ya lo men. Namun sudah Seko berpikir 2 makin kalot. Habis kemudian cuma qala bahwa sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Begitu aja dulu. Al-Fatihah.